El Clasico Indonesia memang belum dimainkan, tapi tensinya sudah terasa. Persija Jakarta tengah memasuki fase persiapan paling krusial jelang duel panas kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bukan hanya soal taktik, laga ini menyangkut mental, fokus, dan kesiapan menghadapi tekanan puluhan ribu bobotoh. Di tengah posisi klasemen yang ketat, absennya beberapa pemain, serta sinyal pergerakan serius di bursa transfer, Macan Kemayoran dituntut matang sebelum melangkah ke Bandung. Pertanyaannya kini, seberapa siap Persija Jakarta menghadapi El Clasico yang bisa menentukan arah perburuan gelar Super League musim ini? Kick Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Setelah menyapu bersih 2 laga kandang dengan hasil maksimal, perjalanan Persija Jakarta kini memasuki fase krusial. Macan Kemayoran bersiap menghadapi ujian syarat gengsi saat bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu 11 Januari 2026 untuk menantang rival abadi Persib Bandung. Laga ini bukan sekedar perebutan 3 poin, tetapi juga duel prestise di papan atas Super League 2025-2026. Pelatih Persija, Mauricio Sousa, menegaskan timnya tak akan gegabah menghadapi pertandingan besar ini. Ia memastikan seluruh fokus diarahkan untuk mempersiapkan laga secara detail, mengingat kualitas Persib yang dinilainya sangat kuat, baik dari sisi kedalaman skuad maupun investasi pemain. Menurut Mauricio, Persib memiliki sejumlah pemain tim nasional yang membuat laga ini menuntut konsentrasi dan kerja keras ekstra. Meski begitu, Persija tak datang ke Bandung hanya untuk bertahan. Mauricio menegaskan Macan Kemayoran akan tetap memainkan identitas sepak bolanya sendiri. Dengan penuh respek terhadap lawan, Persija tetap membawa ambisi dan target jelas untuk meraih hasil maksimal di GBLA. Baginya, laga klasik ini harus dijalani dengan keberanian, bukan rasa takut. Persija juga memiliki keuntungan dari sisi waktu pemulihan. Skuad asuhan Mauricio mendapat jeda istirahat lebih panjang dibanding Persib, yang masih harus melakoni laga sebelumnya. Hal ini diharapkan membuat kondisi fisik pemain berada di level optimal saat hari pertandingan tiba. Namun, Persija belum sepenuhnya tampil dengan komposisi ideal. Fabio Calonego dan Ryu Matsumura masih menjalani sanksi komdis, sementara Gustavo Almeida belum pulih dari cedera. Meski demikian, kabar baik datang dari Jordi Amat dan Maxwell Sousa yang sengaja diistirahatkan di laga sebelumnya dan kini dipastikan siap tempur menghadapi Persib. Dengan posisi Persija di peringkat kedua klasemen dan Persib tepat di bawahnya, duel di Bandung dipastikan berlangsung panas dan penuh tekanan. Mauricio Sousa pun menegaskan kepercayaannya pada tim. Persija datang ke Bandung bukan sekedar menjalani laga besar, melainkan untuk berjuang habis-habisan dan membuktikan diri sebagai penantang serius gelar musim ini. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Sousa menegaskan keyakinannya terhadap mental dan kualitas timnya jelang duel panas kontra Persib Bandung. Meski harus tampil di hadapan puluhan ribu bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Mauricio memastikan Macan Kemayoran datang tanpa rasa gentar. Persija baru saja mengamankan kemenangan penting 2-0 atas Persijap Jepara pada pekan ke-16 Super League 2025-2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil tersebut membawa Persija naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 35 poin, hanya terpaut 2 angka dari Borneo FC di puncak. Namun waktu untuk berpuas diri nyaris tak ada. Ujian berikutnya langsung menanti, duel klasik melawan rival abadi, Persib Bandung pada pekan ke-17 Senin 11 Januari 2026. Pertandingan ini bukan sekedar perebutan poin, melainkan laga penuh gengsi dengan tensi tinggi, terlebih kedua tim sama-sama berada di jalur perburuan gelar juara. Mauricio Sousa mengakui laga kontra Persib adalah pertandingan besar dengan rivalitas panjang. Ia juga menyadari kualitas Maung Bandung yang diperkuat banyak pemain timnas Indonesia seperti Mark Klok, Tom Haye, Beckham Putra, hingga Eliano Regenders. Namun bagi Mauricio, tim yang punya target tak boleh takut pada siapapun. Ia menegaskan Persija datang ke Bandung untuk bermain sepak bola, menjalankan identitas permainan sendiri, dan memberikan yang terbaik di lapangan. Keyakinan penuh terhadap anak asuhnya menjadi modal utama menghadapi atmosfer GBLA yang terkenal menekan. Nada serupa datang dari para pemain. Arlian Syah Abdul Manan menyatakan siap menghadapi intimidasi supporter tuan rumah.
Bagi pemain muda Persija itu, fokus dan kerja keras jauh lebih penting daripada hiruk-pikuk di tribun. Dukungan juga mengalir dari The Jakmania. Ketua Umum Diki Sumarno mengingatkan bahwa siapapun yang mengenakan seragam Persija harus bermain dengan mental macan, kuat, berani, dan pantang menyerah. Dengan selisih poin yang tipis di papan atas klasemen, duel Persija kontra Persib di Bandung dipastikan menghadirkan tensi tinggi. Lebih dari sekedar laga klasik, pertandingan ini menjadi ujian mental, ambisi, dan kesiapan Persija dalam persaingan menuju gelar Super League musim ini. Persija Jakarta kembali menunjukkan keseriusannya di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Macan Kemayoran dikabarkan sukses melakukan tikungan maut dengan mengalahkan dua pesaing tajir, Dewa United dan Malut United, demi mendapatkan tanda tangan bek kanan muda berlabel Timnas Indonesia, Fajar Faturrahman. Pemain berusia 23 tahun itu berstatus bebas transfer setelah resmi berpisah dengan Borneo FC pada akhir Desember 2025. Situasi tersebut langsung membuat namanya jadi komoditas panas. Dewa United dan Malut United disebut sudah lebih dulu melakukan pendekatan serius, namun Persija datang di saat krusial dan langsung berada di posisi terdepan. Kabar kesepakatan ini ramai beredar di media sosial. Sejumlah akun transfer menyebut proses kepindahan Fajar ke Persija sudah dandil dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Jika benar terrealisasi, Persija jelas mendapat keuntungan besar. Fajar bukan sekedar bek kanan biasa. Bersama Borneo FC musim ini, ia tampil konsisten dalam 14 pertandingan dengan total 1.130 menit bermain. Borneo sendiri hanya kebobolan 13 gol dari 15 laga, menjadikan mereka salah satu tim dengan pertahanan terbaik di liga. Fleksibilitasnya juga jadi nilai plus, karena Fajar mampu bermain sebagai sayap hingga gelandang kanan. Pengalamannya bersama Timnas Indonesia kelompok usia, termasuk label emas SEA Games 2023, semakin menambah nilai strategis transfer ini. Dengan nilai pasar sekitar 6 miliar rupiah, Fajar dinilai sebagai rekrutan realistis sekaligus investasi jangka panjang bagi Persija. Jika resmi bergabung, Fajar Faturrahman berpotensi menjadi rekrutan pertama Persija di bursa transfer paruh musim, dan sinyal kuat bahwa Macan Kemayoran benar-benar serius memperkuat skuad demi persaingan ketat di putaran kedua Super League 2025-2026. Menurut lo, dengan modal kemenangan 2-0 di GBK, serta persiapan matang menghadapi tekanan di GBLA, apakah Macan Kemayoran sudah benar-benar siap menantang Persib Bandung di laga El Clasico Indonesia ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.